Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita pilihkan materi jarak, kecepatan dan waktu ya. Jadi nanti untuk pembelajaran pertama kita ada materi ya, sedikit materi pengantar, kemudian soal-soal, dan nanti kalau ada soal yang kalian ingin tanyakan bisa ditanyakan melalui ya, kirimkan soalnya ke grup WA. Insyaallah nanti sebisanya kita selesaikan insyaallah ya. Nanti yang tidak terselesaikan dengan program Zoom ini bisa kita selesaikan dengan WA biasa insyaallah. Baik ya, kita masuk ke pengantar teorinya. Untuk materi kita hari ini, materi kecepatan, jarak, dan waktu ya. Materi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tekankan berkenaan kebiasaan soal ya. Kebiasaan soal yang hadir. Yang pertama ya, kita akan sering menggunakan persamaan yang kita sering dapatkan di fisika ya. V kali T sama dengan S, dengan catatan anak-anak sekalian perhatikan ya catatannya. Hendaknya kalian bisa membayangkan bahwasanya V tidak selalu identik dengan kecepatan. Nah, V ini bisa bermakna jumlah orang. Jumlah orang. Sementara T jelas maknanya time, sisi waktu. Sementara S tidak selalu bermakna jarak. Terkadang kalian harus juga menjabarkan jarak itu sebagai hasil sebuah pekerjaan. Ini hasil pekerjaan. Jadi konsepnya kecepatan dikali waktu adalah jarak. Jadi jumlah orang misalnya ya, atau tema yang semisal dikali waktu yang digunakan, hasilnya adalah persamaan hasil dari pekerjaan. Nah, ini catatan penting yang sering kita munculkan ya. Nah, yang kedua selain persamaan ini, yang sering kita kemudian pahami bahwasannya ya, untuk materi kecepatan, bentuk idealnya nanti akan kita dapatkan bentuk ideal 60 km per jam. Kenapa, Nak? Karena ingat, durasi waktu 1 jam itu bisa dikonversikan menjadi 60 menit. Nah, sehingga apa? 60 km per jam boleh diubah jadi 60 km per 60 menit. Gitu ya. Maka untuk kecepatan 60 km per jam ini adalah kecepatan yang spesial. 60 bagi 60 habiskan. Itu maknanya pada saat kecepatan 60 km per jam, itu maknanya 1 km butuh waktu selama 1 menit. Gitu, nah. Ya, silakan. Silsawilda. Ya, silakan, selamat bergabung ya Ananda Silsawilda. Ya. Ya. Nah, ini jadi ya beberapa persamaan penting yang kemudian perlu kita ingat. Jadi ya, untuk materi kecepatan, jarak, dan waktu, konsep utamanya kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Yang kedua, kecepatan nanti yang bisa menjadi tolak ukur adalah kecepatan yang ideal. Apa itu? 60 km per jam. Yang maknanya 60 km per jam itu sama artinya dengan 1 km tiap 1 menitnya. Nah, kemudian teori yang ketiga, jangan lupa, Nak, soal kita itu ya
soal yang dibangun dengan tema rekayasa. Sehingga apa? Sehingga angka-angka yang muncul ada angka-angka pilihan. Maka kalau sudah kemudian kita paham angkanya angka pilihan, maka ya gunakan teori, kemudian diselaraskan dengan opsi jawabannya. Nah, ini akan menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat dibandingkan hanya sekedar menjawab soal dengan cara biasa saja. Nah, ini mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan. Nah, insya Allah kita akan bahas ke soal-soalnya, insya Allah. Ya. Baik, kita masuk soal pertama, Nak ya. Jadi ini bisa di screenshot ya. Ya, kita masuk ke soal pertama ya, dengan catatan tadi ya, kecepatan, jarak dan waktu memiliki rumus umum V kali T sama dengan S. Baik, kita masuk soal pertama. Ya, soal pertama. Ini Bang Saiful sudah ya, ini. Sudah cukup nih, gedein lagi tuh, enggak perlu. Baik, ini soalnya, Nak. Ya, soalnya. Coba kalian jeli ya. Jadi boleh mengerjakan soal dengan tema apa saja ya, bebas saja. Soalnya, rekor seorang tukang batu memasang tegel sebuah rumah adalah 9 jam. Rekornya 9 jam, 54 menit, 120 detik. Nah, di sini, Nak, di sini. Bagi kalian yang sudah kemudian memahami tema soal-soal pilihan berganda itu adalah soal yang mudah, 9 jam 54 menit 120 detik, jangan dihitung, diuraikan satu-satu, 9 jam kali 60, rugi kita ya. Bukankah 9 jam 54 menit 120 detik? Ya, ini ya. 9 jam 54 menit plus 120 detik itu 2 menit. Itu setara dengan 10 jam kurang 2 menit, Nak. Nah, ini kan 54 tambah 2 kan 56 ya, kurang 4 menit berarti ya, kurang 4 menit. Bukankah 54 tambah 2, 56, kan 1 jam kan 60 menit ya. Artinya, lebih mudah kita mengalihkan sesuatu dengan 10. Berapa 10 kali 60? 600. Kurang 500. Nah, kurang 4 ya. 600 kurang 4 munculnya 100 kan? 500. Opsi 500-nya cuma 1. 596. Ya, sudah selesai. Lihat aja depannya. 600 kurang 4 cuma 1, depannya 5. Sudah selesai. Ngerti? Ya, alhamdulillah ya. Ini untuk temanya. Jadi jangan kemudian mengerjakan soal dengan cara yang panjang-panjang, bisa usahakan sesederhana mungkin. Ya, sesederhana mungkin, 9 jam 54 menit plus 120 detik, ubahlah jadi 10 jam kurang sedikit. Nah, kalau 10 jam kurang sedikit, 10 jam saja itu setara dengan 600 menit, maka kalau dikurang jawabannya harus yang kurang dari 600. Kita lihat opsi jawaban yang kurang dari 600 cuma 1. Ya, nggak perlu berlama-lama di sini. Paham? Ya, mungkin Bang Saiful bisa kita lanjutkan? Boleh, pen yang kedua ya. Stop. Share. Ya. Jangan lupa lagi. Ya. Soal berikutnya. Nak ya. Sebuah kereta berangkat dari stasiun R menuju stasiun S dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi berangkatnya kecepatannya lebih lambat daripada pulangnya.
setelah pulang dia kecepatannya lebih cepat, 108 km per jam dari S ke R. Pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata? Nah, untuk kasus ini, Nak, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting, ya, beberapa poin penting yang mudah-mudahan ya kalian bisa bandingkan. Yang pertama, kalau kita kerjakan dengan cara panjang, ya, maka kecepatan rata-rata dinyatakan sebagai ya total jarak. Ingat ya, total jarak. Total jarak dibagi total waktu. Total waktu. Nah, jadi kecepatannya dinyatakan sebagai total jarak dikali total waktu. Ya. Total jaraknya dibagi total waktunya. Nah, ini kalau kita gunakan persamaan biasa panjang ini. Insya Allah akan kita butuhkan cara yang panjang. Walaupun insya Allah bisa ya, kalian bisa ya. Rumusnya total jarak. Tidur 15 jam. Yang kedua, selain cara ini, Nak, kita juga bisa gunakan konsep. Nah, perhatikan konsepnya nih. Konsep ini digunakan untuk menyaring jawaban ya. Perhatikan, Nak, menyaring jawaban. Gimana caranya? Ingat konsepnya. Perhatikan baik-baik ya konsepnya. Ya. Konsep yang pertama. Kecepatan rata-rata itu selalu lebih besar daripada kecepatan pertama, kecepatan yang kecil. Tapi dia lebih kecil daripada kecepatan yang besar. Itu konsep yang jelas itu. Kalau kita lihat di soal kita, kecepatan kecilnya adalah 72, kecepatan besarnya adalah 108. Maka kecepatan rata-ratanya nilainya di antara 72 dan 108. Makanya tidak aneh ya. Semua opsi jawabannya pada interval 72 sampai 108. Ini konsep yang pertama nih. Nah, konsep yang kedua. Apalagi ini konsep yang kedua. Konsep yang kedua. Perhatikan ya, baik-baik ya. Selalu, Nak, kecepatan rata-ratanya lebih kecil daripada kecepatan pertama tambah kecepatan kedua dibagi 2. Jadi, kecepatan rata-ratanya lebih kecil daripada rata-rata aritmatikanya namanya. Kalau kita hitung 72 tambah 108 dibagi 2, maka hasilnya 180 bagi 2. Berapa itu? 90. Maka kecepatan rata-ratanya selalu lebih kecil daripada 90. Ya, perhatikan. Kecepatan rata-ratanya selalu 90. Sehingga saringan ini bisa digunakan ya. Mana kecepatan yang kurang dari 90? Oh, ternyata kita lihat. Ya. Ternyata kita lihat anak-anak sekalian. 80 iya, 86,4 iya, 90 ini nggak boleh karena sama 94 apalagi. Jadi dengan ada saringan ini kalian dengan cepat tahu oh kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan rata-rata aritmatikanya. Nah, kemudian poin yang ketiga, trik yang ketiga, biasanya kecepatannya kurangnya sedikit. Rata-ratanya kurang dikit saja, kurang sedikit daripada kecepatan rata-rata aritmatikanya tadi. Berarti pilih jawaban yang kurang sedikit dari 90. Kalau 80 kurang banyak namanya. Maka seakan-akan ya kita bisa memperkirakan jawabannya adalah 86,4. Nah, sekarang ada nggak rumus langsungnya? Ada, ya. Nah, rumus langsungnya ini boleh kalian gunakan. Tolong ingat ya rumus langsungnya. Kita bisa gunakan rumus namanya 2K bata. Namanya ya, 2 kali bata. Nah, 2K bata ini akan dapat angkanya ya. 2K yang pertama adalah kali, banyak, bagi, K-nya tambah. Maksudnya apa? 2 kali ya. Apa yang dikali? 72 kali 108 dibagi, ya itu kalinya, ini baginya 72 tambah 108 kayak gitu nah.
Nah, ini nih ya, dua kata ini digunakan untuk menentukan jawabannya. Padahal kita sudah prediksikan kan, jawabannya 86,4 ya. Kita lihat sekarang, apakah hasilnya benar? Cara kali itu harus pandai ya. 72. Saya ganti jadi 36 kali 2, nak. 108, biarkan saja 108. Per 72 tambah 180 ya. Sama dengan 36 kali 5. Maka 36-nya bisa dicoret. Coret ya. Kemudian 108 bisa bagi 5. Bisa bagi 5 ya. 100 bagi 5, 20. 8 bagi 5, 1,6. Maka jadinya 2 kali 2, 4. 4 kali 20, 1,6. 4 kali 20, 80. 1,6 kali 4, 6,4. Nah, kan sama hasilnya. Maka jawabannya seperti jawaban B. 86,4 km. Itu kalau pakai perhitungan. Tapi saya harapkan kalian bisa analisa saja ya. Jawabannya kurang sedikit dari rata-rata aritmatikanya. Bisa? Ya, silakan ya di screenshot dulu ya. Nanti boleh tanya. Jadi rumus utamanya, bentar Bang Sepul ya. Kalau pakai rumus yang ada di sekolah, rumusnya ini nih. Kecepatan rata-rata dinyatakan sebagai total jarak dibagi total waktu. Ya, total jarak dibagi total waktu. Tapi menggunakan rumus ini akan beresiko ya panjang. Akan beresiko perhitungannya lama. Kalau menggunakan aplikasi yang gratis kayak gini lah ya. Maaf nah ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian ya, tadi mohon maaf ya, itu kalau gunakan aplikasi yang seperti ini ya gini. Ya. Allah maafkan kita ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau gunakan rumus kayak gini nih. Tapi kalau gunakan konsep, ingat beberapa konsep penting. Yang pertama, kecepatan rata-rata itu selalu di antara dua kecepatan yang tertera, 72 dan 108. Selalu nilainya di antara. Dan yang lebih jelas lagi, kecepatan rata-ratanya selalu lebih kecil daripada kecepatan aritmatikanya. Apa itu? Jumlah aja. 72 tambah 108 bagi 2, 60. Dan biasanya kurangnya itu kurang sedikit. Kurang sedikit saja, tidak terlalu banyak. Maka berdasarkan teori ini ya, 90 nggak boleh karena sama, 98 nggak boleh karena lebih, 80-nya nggak boleh karena kurangnya terlalu jauh dari 90. Maka jawabannya 86,4. Dan ini, nilai ini bisa dibuktikan dengan triknya ya. Triknya 2 bata, 2 kali bagi tambah. Paham? Ya, mungkin itu dulu ya untuk pembelajaran awalnya. Silahkan di screenshot ya. Kita akan coba membahas soal yang lain insya Allah. Kalian siap-siap soal yang berkenaan dengan materi ini atau materi yang lain ya. Nggak ada sekaligus satu urusan yang adalah gitu. Bisa lama-lama gitu. Saya tahu. Kan? Ambil yang merah dulu, Dek. Dua kabatan dari kecepatan sedikit dari sedikit bukan flash disk yang ada di Pak lagu Bang. Rekaman video ini bisa didapatkan di pakmanaf.my.id ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Cuman ada Mama ajarin. Makasih ya. soal Bapak tadi mana, Pak?
Dua soal lagi, Pak. Dua soal. Enggak, satu aja, satu. Semuanya. 1 menit lagi kita akan langsung bahas soal ya. Bahas soal selanjutnya. Tadi soalnya ada berapa, Pak? 4 ini, Pak. Ya. Kita. Hey. Yang Bapak lingkarin hitam. Ini apa, Pak? Masih logis. Bentar ya. Sambil menunggu yang lain. Yang lain. Oke, Pak, 2 soal dulu, Pak. Nanti takutnya lama di ini ya, ngedit ya. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Ada 2 soal dulu yang akan kita bahas. Soalnya kalau terlalu lama nanti takutnya keburu waktunya mepet habis gitu. Karena Zoom ini hanya dibatasi 40 menit saja. Oke, Pak, silakan, Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti kalau ada admit, klik aja admitnya, Pak. Baik, soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. 2 buah mobil menempuh jarak 400 berapa nih? 50 km. Kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 lebih cepat daripada kecepatan mobil pertama. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek daripada perjalanan mobil pertama, pertanyaannya, berapakah rata-rata kecepatan kedua mobil tadi? Nah, sekarang ya. Baik ya. Kita ulang ya. Jadi kunci mengerjakan soal adalah memahami soal dengan baik ya. 2 buah mobil menempuh jarak 450 km. 450 km. Kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 km lebih cepat daripada mobil pertama. Jadi perbedaan kecepatannya 15 km per jam. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek daripada perjalanan mobil pertama, pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata kedua mobil tersebut? Ya, berapa kecepatan rata-rata kedua mobil tersebut? Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita bahas, saya persilahkan kalian dalam waktu 3 menit ya. 3 menit. Coba tes dulu, Nak. 3 menit. Ya, sekarang jam 10.44 ya. Jam 10.48 kita bahas. Silahkan. Coba, Nak, silahkan. Silahkan, Nak. Dicoba. Bunda. Jadi kirim buku abang loh. Jadi kirim buku abang. Bunda ngomong terus.
Ya. Ayo nak, 3 menit ya. Durasi waktu yang saya berikan ya, 3 menit. Waktu perjalanan. Silakan. Ya. Bagaimana anak-anak? Ya, bagaimana? Sudah? Baik ya, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, soal ini ya biasanya dikerjakan dengan persamaan matematika yang agak lama ya. Tetapi tadi ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pengantar di awal ya, soalnya itu nak tidak lebih dari tema rekayasa. Ya, judulnya rekayasa. Apa itu rekayasa? Soal rekayasa itu artinya soal yang sudah direncanakan. Ini angka berapa nih? 450. Nah, bukankah 450 itu kan sangat mudah? Nah, 450 itu sangat mudah. Kalian bayangkan sebagai 90 kali berapa? 5. Berarti 90 kecepatannya, ya kan? 90 kecepatannya, waktunya 5 jam. Nah, sekarang 450. 5-nya bertambah 1. Nih, kata kuncinya tambah 1 nih. Tambah 1 kan? Maka jadi 6. Ya, nih sisi rekayasanya nih ya. Mudah-mudahan kalian kenal sekali nanti ya. 6. Sekarang saya mau tanya, 6 kali berapa jadi 450? Kali berapa? Kali 75. Ah, di sini. Bukankah 90 dengan 75 selisihnya 15? Nah, itulah rekayasa, selisihnya. Ya. Betul kan? Ya. Sehingga kita dapatkan dua elemen kecepatannya. 90 dan 75. 90 dan 75. Maka kalian bisa gunakan trik Tabata salah satunya ya. Berarti kecepatan rata-ratanya rumusnya 2 Tabata.
Berarti jadi 2 kali 75 kali 90 bagi 75 tambah 90. Gitu kan? Betul ya? Nah, di sini ya anak-anak sekalian, ini salah satu ya, nanti kita bisa gunakan trik yang lain ya. Perhatikan. 75 bisa kita nyatakan dengan nilai yang sama, 15 kali 5. Sementara 90 bisa jadi 15 kali 6 gitu nah. Maka di bawahnya jadi 15 kali 5 tambah 6. Maka salah satu 15-nya boleh dicoret ya. 15 kali 6 90, 2 kali 5 10, berarti jadi 900. 900 dibagi 11. 900 bagi 11. Ya, 900 bagi 11. Maka hasilnya depannya mesti 8. 8 kali 11, 88. 88 sisa 2, ya. Sisa 2. Silakan coba bagi nak, coba bagi. 900 bagi 11, silakan. Bagi-bagi yang bagus. Bagi yang bagus. Silakan bagi yang bagus. Cepat ya, nanti kita pakai trik yang lain. Cepat. Ya. Di sini jawabannya 81 lebih ya. 81,8. Ya, 81 ya. Ada jawabannya, Nak? Enggak ada jawabannya. Enggak ada ya. Ini termasuk salah soal. 81,8. Enggak ada jawabannya ya. Jawabannya 82,5. Enggak ada, enggak boleh ya. Nah, bukankah seperti tadi kita katakan juga, Nak, V-nya itu harus lebih kecil daripada kecepatan aritmetikanya. Berarti V-nya lebih kecil daripada 75 tambah 90 bagi 2, maka V yang dimaksud lebih kecil daripada 165 bagi 2, 82,5. Nah, sebenarnya kalau pakai trik ini ya, 82,5. lebih kecil daripada 82,5. Bukankah 81 ini lebih kecil, Nak? Maka ya kita sepakat jawabannya betul ada. Ya, jawabannya nggak ada ya. Jadi kalau kalian betul-betul mahir dengan trik ini, kalian sudah dapat gambaran ini jawabannya nggak ada yang benar ini ya. Karena jawabannya yang benar adalah 81, sekian kilometer per jam. Nah, ini yang benar. Ya, itu dulu ya. Ya, sekarang kita rehat 10 menit anak-anak ya, silakan. Ada soal-soal yang mau kalian diskusikan, segera kirim ya. Insya Allah kita bahas ya. Kita butuh waktu 10 menit untuk kita rehat sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.